Alhamdulillah kita bisa memasuki mata kuliah kita di agama dan politik, pertemuan yang ketujuh. Kita akan membahas topik yang ketujuh, agama dan politik gender. Ya. Topik ini penting Anda pahami dengan baik, ya, karena ini adalah isu kita sehari-hari, isu fundamental yang dialami dan mesti dipahami oleh kita semua, terlepas dari apakah Anda itu laki-laki atau perempuan. Ini adalah, baik itu adalah suami atau istri, orang tua atau anak, karena ini adalah urusan kita semua. Ini perlu, ya, topik ini perlu kita pahami dengan baik, dengan benar, sehingga kita bisa menempatkan persoalan antara agama dan gender itu secara proporsional. Lalu kita juga akan menguji apakah pemahaman kita, sikap kita selama ini tentang gender dalam perspektif agama itu benar atau tidak. Jangan-jangan itu kita sebenarnya sejauh ini hanya pura-pura agama saja, sering dibungkus oleh agama. Padahal sebenarnya itu bukan agama, itu bersifat sosial, kultural, atau pandangan subjektif pribadi. Oke? Saya akan berbagi layar kepada Anda supaya Anda bisa mengikuti uraian saya dengan baik ya. Nah, agama dan politik, kita topik ketujuh, agama dan politik gender. Ini adalah akan yang kita bahas pada pertemuan kita di mata kuliah kita, agama dan politik. Kalau kita membahas tentang agama dan politik gender, maka hal pertama yang harus kita pahami dan harus kita bahas dan harus Anda pahami dengan baik adalah mengenai persoalan apa itu gender. Gitu kan? Ya. Lalu nanti apa bedanya dengan yang punya seks? Nah, ini adalah mungkin istilah yang sering Anda dengar dan mungkin tidak asing lagi di masyarakat termasuk bagi Anda itu kata itu istilah gender. Gender. Begini nulisnya dalam bahasa Inggris seperti G menjadi J, gender. Apa sih gender itu? Nah, ini ada apa? Harus Anda pahami dengan baik. Ini saya kutipkan dalam bahasa Inggrisnya. The socially constructed roles, behaviors, expression, and identities of girls, women, boys, and men. Gender itu adalah uh, peranan, perilaku, ekspresi, identitas, karakter yang mesti dimiliki oleh atau yang seharusnya diharapkan dimiliki oleh perempuan, anak perempuan, atau anak laki-laki, perempuan baik itu perempuan dewasa dan laki dewasa. Yang semuanya ini adalah dikonstruksi, dibentuk oleh masyarakat kita. Nah, Anda sebagai lelaki diharapkan memiliki peranan, berperilaku, berekspresi, identitas karakter dalam masyarakat Anda. Dan itu semuanya dibentuk oleh masyarakat Anda sendiri. Itu juga yang perempuan. Sejak kecil Anda, ketika Anda masih bayi, masih anak perempuan yang masih kecil, Anda diharapkan oleh keluarga Anda, oleh masyarakat Anda untuk berperilaku begini, berekspresi begini, begini identitasnya, begini peranannya. Dan itu semua itu dibuat dan dibentuk, dikonstruksi oleh masyarakat Anda, bukan oleh yang lain. Oke. Nah, maka gender itu bersifat konstruksi sosial. Nah, dengan adanya gender ini muncullah perbedaan peran, perbedaan ekspresi, perbedaan identitas antara laki-laki dan perempuan. Baik itu yang masih kecil atau yang sudah dewasa. Nah, perbedaan perilaku, perbedaan peranan, perbedaan ekspresi yang diharapkan oleh masyarakat Anda itu, yang dibangun oleh masyarakat Anda itu, itulah yang disebut dengan gender. Oke? Nah, dengan demikian, kalau kita bicara tentang gender, maka kategorinya ada dua. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan lelaki yang dibangun oleh masyarakat itu disebut masculinity. Kalau Anda melakukan perbuatan, kalau Anda memainkan peranan, berekspresi dan berinterest sesuai masyarakat Anda yang laki-laki, Anda melakukan aktivitas masculinity. Anda sifatnya maskulin. Nah, apa contohnya? Lelaki itu harusnya
mainnya perang mobil-mobilan, kan? Mainnya perang-perangan. Nah, maka di situ Anda dipandang sebagai maskulin. Oke, Anda memiliki karakter maskulin. Masyarakat Anda dalam lelaki itu kudu kuat, jangan menangis. Siapa yang nyuruh itu? Itu adalah masyarakat Anda. Maka Anda punya karakter maskulin. Baliknya perempuan, kalau Anda melakukan tindakan, melakukan peranan, bertindak dan berperilaku sesuai masyarakat Anda bagaimana seorang perempuan harus bertindak, maka Anda melaksanakan karakter femininity. Nah, ketika itu Anda lakukan, Anda berkarakter bersifat feminin. Contohnya apa? Perempuan sejak kecil dibuatkan oleh keluarga Anda, masyarakat mainannya boneka, bukan mobilan atau bukan perang-perangan mainannya. Nah, ketika itu Anda menjadi seorang feminin. Yang bentuk siapa? Kenapa yang menentukan siapa? Anda mesti yang perempuan bermainnya boneka, yang lelaki mau mobilan atau perang-perangan atau pestol-pestolan. Bukan agama kita. Bukan aturan agama kita, tapi adalah masyarakat kita sendiri yang membuatnya seperti itu. Itu contoh kecil ya. Contoh ya, itu pahami. Dengan demikian gender itu adalah bersifat sosial. Perilaku Anda, peranan Anda itu bentukan masyarakat Anda. Perilaku ketika Anda menyesuaikan dengan perilaku mereka, Anda bisa berperilaku maskulin bagi laki-laki, berlaku feminin bagi perempuan. Nah, hal kedua yang mesti Anda pahami mengenai topik ini adalah seks. Nah, beda. Sekarang seks. Seks itu adalah jenis kelamin. Reza laki-laki, kan? Saya laki-laki. Tadi Puput yang lain-lainnya adalah perempuan. Dibedakan Anda laki-laki berdasarkan fisik kita. Berdasarkan fisik kita dibedakan, saya laki-laki, Reza laki-laki, Anda yang lain yang perempuan, itu adalah laki-laki berdasarkan fisik biologis kita. Oke, jenis kelamin. Oke, maka di sini kategorinya lelaki atau perempuan. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau Anda berjenis kelamin lelaki, Anda male. Yang berjenis kelamin perempuan, female. Nah, ini adalah seks. Beda ya? Nah, yang beda. Selanjutnya, dengan demikian apa bedanya antara gender dan seks? Nah, gender itu bersifat sosial kultural. Nah, ini di sini. Artinya karena dibentuk oleh masyarakat Anda, dibuat, dikonstruksi, dirancang, diwariskan dari satu generasi berikutnya, dari masyarakat A ke masyarakat B, dan dibentuk oleh masyarakat Anda. Diwariskan dari keluarga ke anak dan sebagainya. Sosialisasinya begitu. Maka gender itu bersifat sosial kultural. Kalau seks jenis kelamin Anda itu bersifat biologis, fisik, alami. Biologis, fisik, alami. Maksud alami itu alam yang menciptakan. Oke. Bersifat alami. Dengan demikian, gender itu bisa berubah karena bentukan sosial kultural masyarakat kita. Tetapi kalau seks itu tetap. Kecuali kalau ada kasus tertentu mengalami operasi plastik misalnya karena kesehatan dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya, gender itu bersifat manusiawi. Karena dibuat oleh masyarakat dan budaya kita. Karena bersifat manusiawi. Sebaliknya, yang namanya seks, itu adalah buatan Tuhan. Ya, dalam bahasa kita, kodrati. Azali, dibuat oleh Tuhan bahwa saya menjadi laki-laki, yang lain, dan yang ada yang misalnya Puput yang lain di sini menjadi perempuan. Itu adalah buatan Tuhan. Buatan manusia. Di mana perbedaannya? Nah, sebenarnya perbedaan lelaki dan perempuan itu secara fisik dan secara peranan yang memang menciptakan perbedaan lelaki dan perempuan yang memang sudah menjadi ciptaan Tuhan atau kodrati itu hanya 4 sebenarnya. Yang lain itu ciptaan manusia. Nah, peranan lelaki dan perempuan yang memang sudah menjadi kodrat dari Tuhannya ada 4 hal. Pertama, peranan menstruasi. Ini beda sekali antara laki dan perempuan. Hanya perempuan yang menstruasi, lelaki ente. Yang kedua, hamil. Ini juga kodrati dari Tuhan. Melahirkan.
Kodrati dari Tuhan. Hanya perempuan, laki ente. Menyusui, itu kodrati dari Tuhan buat perempuan, laki tidak. Nah, sebenarnya hanya 4 ini saja yang membedakan yang bersifat kodrati antara beda laki dan perempuan. Paham ya? Nah, Anda harus paham nih. Ini adalah slide pertama yang Anda pahami supaya Anda tidak salah, tidak gagal paham tentang ini. Oke. Kalau kita bicara tentang gender, maka kita mau tidak mau bicara tentang namanya gender equality dan gender inequality. Nah, apa itu? Mari kita bahas. Pertama, gender equality. Artinya adalah kesetaraan gender. Ya. Apa itu kesetaraan gender? When peoples of all genders have equal rights, responsibilities, and opportunities. Nah, yang dimaksud dengan kesetaraan gender atau gender equality adalah kondisi atau saat di mana orang terlepas dari gendernya dan jenis kelaminnya itu memiliki hak yang sama, dan tanggung jawab yang sama, dan kesempatan yang sama. Ini disebut dengan gender equality. Terlepas Anda laki-laki atau perempuan, gender ada seks Anda laki-laki atau perempuan, gender laki-laki atau perempuan, kalau semuanya memiliki hak yang sama terhadap bisa melaksanakan hak-haknya, memperoleh haknya, hak pendidikan, hak ekonomi, hak politik dan sebagainya, responsibilities, tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab politik dan sebagainya, dan juga kesempatan untuk pendidikan, ekonomi, politik sebagainya. Inilah yang disebut dengan kondisi atau saat di mana adanya gender equality, kesetaraan gender. Oke. Nah, kesetaraan gender ini juga diwujudkan dalam bentuk terbukanya akses bagi semua kelompok jenis gender, baik laki dan perempuan, terhadap sumber daya yang ada dalam masyarakat dan dalam alam ini, terlepas dari itu sumber dayanya bisa ekonomi, sumber daya politik, sumber daya material dan material. Termasuk juga partisipasi dalam ekonomi dan keputusan keputusan publik, yaitu terlibatan dalam kegiatan politik. Tadi kan ini bertanya tuh, perempuan bagaimana dalam politik. Nah, ketika semua orang, baik laki dan perempuan, punya akses yang sama kepada sumber daya termasuk masalah politik, itulah kondisi terjadi kesetaraan gender. Nah, oke, seperti itu. Nah, dengan demikian, gender equality is human right. Dengan demikian, sebenarnya kenapa itu penting? Kesetaraan gender itu adalah hak asasi manusia yang paling dasar. Nah, harus Anda pahami dengan baik bahwa kesetaraan gender tadi, bahwa semua orang punya akses yang sama kepada sumber daya, kepada hak-haknya, kepada tanggung jawabnya, kepada berbagai kesempatan, baik dari perempuan, ini adalah hak dasar semua manusia, baik laki-laki dan perempuan. Hak pendidikan contohnya, itu adalah hak semua gender. Tidak boleh ada satu gender, laki perempuan misalnya sering terjadi masalah kita, tidak memiliki akses pada pendidikan, karena pendidikan adalah hak dasar manusia, ekonomi, politik, dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau semua hal yang tadi atau kondisi itu tidak terwujud, di mana ada perempuan tidak mendapatkan haknya, tidak bisa melakukan tanggung jawabnya, tidak punya kesempatan yang sama dengan laki-laki, maka kondisi seperti itu adalah kebalikannya, yang disebut dengan gender ada in-nya di sini, inequality, atau ketimpangan gender dalam bahasa Indonesia, atau ketidaksetaraan gender. Unequal treatment, perlakuan yang tidak setara, or perception of individuals based on their gender. Perlakuan yang tidak adil, yang tidak setara, atau pandangan-pandangan yang tidak adil terhadap seseorang ataupun kelompok berdasarkan gender mereka. Ini disebut dengan ketidakadilan atau ketimpangan gender. Paham ya? Oke. Nah, bahasan kita kan agama dan gender. Kalau begitu, kita mesti juga bahas tentang agama. Nah, barusan saya bahas tentang gender, sekarang agama. Apa sih agama itu? Nah, topik ini kan sudah saya bahas di pertemuan kedua secara lebih luas mengenai apa itu definisi agama. Saya ingin mengingatkan Anda kembali tentang definisi agama secara sosiologis dengan mengutip kepada Emile Durkheim, salah satu tokoh besar, tokoh utama sosiologi ya.
dalam bukunya The Elementary Forms of Religious Life. Ini buku lama. Ya. Apa menurut Durkheim, agama itu adalah things that surpass the limits of our knowledge. Segala hal yang melewati daya pikir kita, yang tidak terjangkau oleh pengetahuan kita, itu adalah berkaitan dengan agama. Ada hal-hal yang tidak bisa ketahui oleh pengetahuan kita, yang bersifat metafisis atau bersifat spirit, itu adalah disebut agama dalam pengertian terkait. Tapi secara spesifik dia mengatakan begini, agama itu adalah kesatuan sistem kepercayaan dan praktek. Nah, ada kepercayaan, ada praktek kan. Sistem kepercayaan dan sistem praktek, karena dalam agama itu kan ada keyakinan, namanya akidah dalam bahasa Indonesia, bahasa kita. Praktek agama itu ritual ibadah, ya, yang berkaitan dengan yang suci, dengan yang sakral, sesuatu yang kita anggap dalam bahasa kita Tuhan, ya, istilahnya. Yang berisi tentang perintah dan larangannya, yang semuanya menyatukan para penganutnya dalam sebuah komunitas moral tertentu. Nah, contohnya Muslim kan, agama Islam itu ada sistem kepercayaan, akidah, tapi juga ada ibadahnya, sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Nah, tentang apa berbicara akidah tentang Allah yang Maha Kuasa kan, berisi perintah dan larangan Allah yang semuanya mengikat dalam menjadikan para penganut orang ini dalam sebuah komunitas, yaitu orang Islam atau kaum muslimin. Begitu juga bagi agama-agama lainnya, ya. Saya kira ini yang bisa Anda pahami dengan baik mengenai definisi agama. Nah, kalau Anda sudah mengerti dan bisa memahami apa itu gender dan agama, pertanyaannya, and this is a big question, dikaitkan dengan relasi antara agama dan gender. Apakah agama itu menjadi penghalang atau sebaliknya menjadi pendukung bagi gender equality yang tadi saya jelaskan? Artinya, apakah ajaran agama itu menjadi penghalang bagi munculnya gender equality, di mana semua orang laki dan perempuan punya hak yang sama, akses yang sama terhadap sumber daya, kewajiban yang sama, kesempatan yang sama? Atau sebaliknya, agama itu menjadi pendukung atau mensupport terciptanya gender equality, di mana orang, baik lelaki dan perempuan, punya akses yang sama terhadap sumber daya, terhadap kesempatan, terhadap melaksanakan tanggung jawabnya, dan kesempatan sebagainya. And this is very big question. Pertanyaan. Nah, ini adalah akan menjadi bahasan kita di pertemuan ini. Oke. Nah, saya ingin fokus pertanyaan tadi, apakah agama itu penghalang atau pendukung gender equality, kepada agama kita, agama Islam. Ya. Mungkin bagi Anda yang mau melakukan perbandingan dan agama lain, silahkan membaca sumber lain. Tapi karena waktu kita terbatas, maka saya ingin fokus kepada agama kita, agama Islam. Nah, sekarang gini. Bagaimana ajaran Islam berbicara tentang gender equality? Nah, kita ini merujuk kepada ajaran. Nah, jadi kalau kita ajaran, apa yang tertulis dalam sumber agama kita, yaitu Quran dan Sunnah. Itu yang utama, ya. Oke. Bagaimana Islam berbicara secara konsep dan normatif tentang gender equality, khususnya tentang perempuan. Pertama, coba kita lihat. Kalau kita membaca Al-Quran, maka kita akan kita dapati bahwa Al-Quran berbicara tentang status perempuan dan lelaki. Bagaimana sih? Faktanya kita dapatkan dalam teks Al-Quran, status perempuan itu equal, setara dengan lelaki. Apa buktinya? Coba lihat. Ada ayat di Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam. Apa artinya itu? Walaqad karramna bani Adam. Sungguhnya kami, di sini ada Tuhan, telah memuliakan bani Adam, keturunan Adam. Nah, kalau ada di situ nahnu, kami, itu berarti Tuhan melibatkan hambanya. Di sini manusia dan malaikat. Maka sebenarnya kalau Tuhan saja memuliakan manusia, semua bani Adam, maka manusia pun mesti memuliakan juga. Nah, di situ general bani Adam. Bani Adam itu ada dua kan? Kalau nggak laki-laki, perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan bani Adam itu. Oke? Maka di sini jelas sekali perempuan adalah statusnya setara dengan laki-laki karena Tuhan sudah memuliakannya dalam statusnya sebagai bani Adam. Ya kan? Ayat yang kedua.
Status perempuan dalam Al-Quran sama dengan lelaki, dan sebagai hamba Tuhan yang punya kewajiban menyembahnya. Nah, ini Az-Zariyah ayat 56. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budu. Insa itu kan manusia secara umum. Tidak disebut zakar, zikra, tidak. Tapi adalah manusia secara umum, insa. Manusia secara umum. Tapi situ laki dan perempuan adalah setara sebagai hamba Allah. Oke. Nah, ini ayat yang populer. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-Baqarah 30. Katakan Allah berfirman, Allah akan jadikan di bumi ini khalifah. Pertanyaannya, apakah itu spesifik lelaki? Tidak. Maka lelaki dan perempuan, khususnya perempuan, itu setara dalam posisinya di bumi ini sebagai khalifah Tuhan. Anda juga bisa baca Al-An'am 165. Nah, lanjut ayat lain yang berbicara bagaimana Islam berbicara tentang status perempuan. Perempuan itu memiliki hak yang sama seperti laki-laki akan memperoleh ganjaran, khususnya ganjaran masuk surga dengan amal solehnya. Sama seperti laki-laki. Tidak ada di dalam Al-Quran mengatakan yang masuk surga itu hanya laki-laki, tidak. Di situ umum. Mu'minuna, mu'minat, solehuna, solehat, gitu kan. Nah, itu. Qanituna, qanitat, gitu kan. Laki dan perempuan. Nah, di situ Al-Nisa ayat 1 mengatakan, barang siapa yang beramal soleh, baik lelaki dan perempuan, Allah akan masukkan ke surga. Ya, terakhir nih, ya. Kesempatan yang sama menjadi yang mulia dengan ketakwaannya. Al-Hujurat 1313. Oke. Inna akramakum indallahi atqakum. Lihat. Di situ Allah secara mengatakan inna akramakum, yang paling mulia di antara kamu semua, indallahi, menurut Allah, atqakum, yang paling takwa. Nah, berarti di situ sama lelaki dan perempuan. Lelaki bersama. Kalau perempuan bertakwa, dia sama seperti dia itu adalah yang mulia di hadapan Tuhan, bukan cuma lelaki. Oke? Nah, tadi bicara tentang status perempuan, equal dengan laki-laki dalam ayat Quran. Al-Quran juga berbicara tentang perempuan memiliki hak ekonomi dan kepemilikan pribadi. Oke? Nah, ini. Nah, An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 berbicara tentang hak waris bagi perempuan. Nah, ayat ini penting dengan kita membaca konteks sejarahnya. Bahwa ketika zaman pra-Islam, sebelum Islam datang, perempuan itu sama sekali tidak mendapat hak waris. Justru perempuan itu termasuk barang yang diwariskan. Nah, ini luar biasa. Luar biasa ngerinya. Kalau seorang suami meninggal, ya, maka termasuk yang dia harus yang bisa diwariskan kepada anak-anaknya dan saudaranya adalah istrinya. Artinya seorang anak bisa mewarisi ibunya, dinikahi. Ini luar biasa gilanya kan itu tradisi Arab ketika itu. Bukan cuma tidak mendapatkan warisan, tapi juga diwariskan. Nah, Islam datang mereformasi ini. Islam melarang, Nabi melarang perempuan, istri yang ditinggal suaminya menjadi barang warisan. Bahkan diberi warisan. Ini luar biasa nih. Ya, perempuan mendapatkan hak waris. Hak pendidikan. Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat siapapun yang punya ilmu. Di situ umum, tidak laki-laki. Baik kalau Anda dengar hadis tulabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimat, kan wajib itu pendidikan. Perempuan mendapatkan hak. Nah, apalagi kalau kita lihat bagaimana keseharian Nabi kita memperlakukan perempuan. Nabi kita itu orang yang sangat hormat dan memperlakukan perempuan dengan sangat mulia. Baik itu istri-istrinya dan juga anak-anak perempuannya. Bahkan dia pernah berkata, barang siapa yang menyakiti Fatimah sebagai anak perempuannya, sungguhnya dia telah menyakiti diriku sendiri. Dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah yang berbicara tentang bagaimana status perempuan itu luar biasa dalam Islam. Setara di hadapan Tuhan, setara di hadapan laki, sama seperti laki-laki. Yang membedakannya adalah apa? Perbuatannya, amal solehnya. Perempuan mendapatkan hak-haknya. Silakan Anda bacanya. Tadi penjelasan saya tentang Islam dalam konsep, dalam ajaran.
dalam normatif, dari sisi aspek normatif. Sekarang pertanyaannya, bagaimana realitasnya dalam melihat antara Islam dan gender equality ini, kesetaraan gender? Nah, mari kita lihat fakta di lapangan di negara-negara Muslim mengenai apa praktek kenyataannya mengenai hubungan antara Islam dan gender equality. Nah, saya ingin merujuk kepada namanya Gender Inequality Index, indeks ketidaksetaraan gender yang diterbitkan oleh PBB. PBB itu setiap tahun mengeluarkan namanya indeks ketidaksetaraan gender berdasarkan 3 hal ukurannya. Nah, ini reproductive health, kesehatan reproduksi bagi perempuan, empowerment, kemampuan perempuan mengakses sumber-sumber kekuasaan seperti partai politik, dan partisipasi di labor market dalam pekerjaan. Saya ingin menampilkan kepada Anda semua dalam indeks ini negara tertinggi, top 10 countries, dan bottom 10 countries, negara yang paling bawah. Dan lalu kita akan bertanya di mana negara-negara Muslim posisinya dalam indeks ini. Oke. Top 10 countries. Ini adalah tabel yang menunjukkan 10 negara yang memiliki indeks sangat bagus dalam hal kesetaraan gender. Ya. Ini adalah indeks yang menunjukkan negara-negara yang punya kesetaraan gender paling tinggi di dunia, 10 negara. Ini kita lihat. Ya, ini ya, yang 2018 ya, ini kan 2008. Kita lihat yang ini, yang paling baru, 2018, terbaru. Yang nomor 1, negara yang memiliki indeks kesetaraan gender yang paling tinggi, atau sebaliknya, memiliki tingkat ketidaksetaraan gender yang paling rendah, adalah Switzerland, negara Swiss. Kedua, Denmark, sama dengan Swedia, kemudian Netherlands, Belanda, kemudian Norway, kemudian ada Finland, kemudian ada Belgium, Belgia, France, Bulgaria, dan Jerman, dan sebagainya. Yang menarik, semua negara yang ada dari 5 besar ini, semua dalam top 10 ini, sebenarnya negara-negara barat. Yang sering ada negara kafir itu, bilangnya. Dan semua kebanyakan ada negara-negara Skandinavia di Eropa Barat. Seperti ada Denmark, Sweden, Norway, itu negara-negara Skandinavia. Ini adalah 10 negara yang memiliki indeks tertinggi dalam hal kesetaraan gender. Negara-negara Barat semua. Oke? Mari kita lihat. Sekarang, negara yang memiliki 10 negara yang memiliki indeks rendah, paling rendah dalam hal kesetaraan gender. Atau 10 negara yang memiliki tingkat tinggi dalam ketimpangan gendernya. Mari kita lihat. Negara yang paling buncit sebagai negara yang paling memiliki nilai tingkat ketidaksetaraan gendernya paling tinggi dan paling rendah kesetaraan gendernya adalah Yemen, negara Yaman. Itu negara Muslim kan? Ada di Timur Tengah. Di bawahnya lagi siapa? Ada nih Afghanistan, nah, kemudian ada Nigeria, Kongo, Liberia, Central African Republic, Malaysia, Mauritania, dan sebagainya. Oke, ini adalah 10 negara yang tingkat kesetaraan gendernya paling rendah di dunia. Oke. Sekarang saya ingin menyampaikan kepada Anda hasil penelitian dari Landon Schnabel ada dalam ini mengatakan begini. The more non-religious people in a country, the more gender equal that country tends to be. Semakin sebuah negara itu atau masyarakat dalam sebuah negara itu non-religious, maka semakin tinggi tingkat gender kesetaraan gendernya. Sekali lagi, semakin non-religious masyarakat dalam sebuah negara, maka semakin tinggi tingkat kesetaraan gendernya. Nah, di sini. Jadi ini di sini menyatakan bahwa agama itu dalam konteks penelitian ini ya, Anda boleh tidak setuju. Kalau agama itu semakin religius, kalau masyarakat itu semakin religius, maka cenderung tingkat kesetaraan gendernya rendah. Buktinya tadi itu negara-negara barat, khususnya di Skandinavia, kan kebanyakan itu negara-negara sekuler, bahkan ada ateis. Tinggi itu penghormatan terhadap perempuannya. Perempuan memiliki hak yang sama. Sebaliknya, negara Yaman itu juga Afghanistan 100% Muslim tuh, hampir 100%. Tapi paling rendah dalam tingkat kesetaraan gender.
dan paling tinggi tingkat ketidaksetaraan gender. Hasil penelitian kedua ini dalam reader yang ada dalam buku Anda, penelitian dari Klingorova and Havlicek. Nah, gender inequality is higher in those selected state with the higher religiosity. Sama dengan tadi. Ketidaksetaraan gender itu cenderung lebih tinggi di negara-negara yang punya tingkat religiusitas yang tinggi. Bahwa kesetaraan gender itu tinggi di negara-negara yang non-religius. Nah, lihat tadi nih, Afghanistan. 99% Muslim. Bahkan ada yang 100% nih menurut Mauritania itu. Saudi Arabia 100%. Tapi ini termasuk negara-negara yang rendah tingkat kesetaraan gender. Khususnya negara-negara Muslim ya. Bagaimana Indonesia? Nah, ini pertanyaan Indonesia. Nah, saya ingin menyampaikan kepada Anda nih tabel dari sama tadi yang dari Gender Inequality Index dari PBB, tapi dikutip oleh BPS ya tahun 2018. Saya ingin membatasinya dalam konteks ASEAN. Di ASEAN, negara-negara ASEAN, Indonesia itu, negara mana yang paling tinggi tingkat kesetaraan gendernya? Singapura. Itu negara yang didominasi oleh Cina, Konfusius. Oke. Kemudian Brunei, ini luar biasa. Malaysia, Vietnam, Thailand. Ya, mulai dari bawah ya. Kalau semakin angkanya rendah, berarti semakin bagus kesetaraan gendernya. Kalau ini semakin banyak, sebaliknya berarti semakin kurang. Dan mulai yang paling bagus, Singapura, Brunei, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Indonesia. Indonesia ada keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Indonesia posisi ke-7 dalam tingkat kesetaraan gender. Tidak jauh beda dengan mana? Dengan Myanmar, dengan Laos, dengan ini negara-negara miskin nih di ASEAN nih. Laos, Kamboja, Myanmar itu kan negara-negara termasuk miskin nih. Tapi dalam Indonesia tidak jauh beda nih dengan 0,4 tuh. Oh, oke. Ini ironi ya bagi kita. Jadi Indonesia dalam segi kesetaraan gendernya itu cukup rendah, di bawah rendah dibanding negara-negara miskin yang ada di ASEAN dan juga di dunia. Ya. Apa penyebabnya? Nanti kita lihat. Anda mungkin bertanya, ya apa penyebabnya? Mari kita bicara selanjutnya. Nah, pertanyaan kita adalah mengapa? Fakta menunjukkan bahwa di negara-negara Muslim itu tingkat kesetaraan gendernya terendah, termasuk di Indonesia. Ya. Oke. Nah, gender equality remains an uphill struggle in most Muslim countries. Bahwa perjuangan meraih kesetaraan gender di negara Muslim itu masih perjuangan yang sangat berat. Nah, lalu Anda merefer tadi ke penjelasan kita tentang agama Islam secara konsep, secara normatif ajaran. Dengan demikian, ada ketimpangan antara Islam dalam hal ajaran, dalam aspek ajaran normatif atau prinsip, dan Islam sebagai realitas sejarah, khususnya kaum Muslim di negara-negara Muslim. Ajarannya sangat mendukung gender equality. Tetapi prakteknya kaum Muslim justru tidak. Negara-negara Islam justru sangat rendah tingkat kesetaraan gender. Nah, ini ironis kan? Nah, jadi pada aspek ajaran atau prinsip, Islam itu menjadi pendukung kesetaraan gender. Tapi udah prakteknya tidak. Negara-negara Muslim justru paling rendah dalam tingkat kesetaraan gender. Kita sebagai orang Muslim justru perilaku kita, masyarakat Muslim itu belum sampai pada tingkat tinggi memberikan kesetaraan bagi perempuan. Mengapa itu terjadi? Penjelasannya terletak kepada bahwa bukan pada persoalan agama. Tidak ada masalah dengan ajaran agamanya. Yang ada masalah hal itu terjadi karena faktor-faktor non-agama yang mempengaruhi mengapa tingkat kesetaraan gender negara-negara Muslim atau penghargaan terhadap perempuan terendah di negara-negara Muslim itu lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor non-agama. Faktor apa? Faktor sejarah. Masing-masing negara punya sejarahnya. Faktor budaya. Nah, ini persoalannya. Inilah faktor budaya masyarakat Arab khususnya Timur Tengah itu masih sekarang cenderung tidak memuliakan
belum memberikan kesetaraan gender bagi kaum perempuan. Faktor politik bisa mempengaruhi, karena kalau dibuka misalnya seperti itu bisa membahayakan partai politik seperti di Arab Saudi. Dan alasan ekonomi dan sebagainya. Jadi munculnya ketimpangan antara ajaran Islam sebagai ajaran dalam hal kesetaraan gender dan realitas di negara-negara penganut Muslim itu disebabkan oleh faktor-faktor non-Islam bagi agama, tapi oleh faktor-faktor agama, faktor-faktor politik, faktor sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya. Ini persis seperti saya katakan di awal tadi, menggambarkan apa sebagian ungkapan Muhammad Abduh, tokoh reformasi Muslim abad 18 dari Mesir. Dia ini, Muhammad Abduh ini mantan rektor Al-Azhar, ya, dan dia bersama-sama dengan Muhammad Rashidul melakukan reformasi di dunia Muslim pada abad 18. Abduh berkata, Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutup oleh kaum muslim itu sendiri. Keindahan Islam, kemuliaan Islam dalam ajarannya itu, khususnya dalam hal memuliakan perempuan, kesetaraan itu tertutup oleh perilaku kita sendiri yang tidak Islami. Maka ketika dia pergi ketika Abdul pergi ke London dan Paris, kalau dia kembali ke Mesir, dia bilang begini, I went to the West and I saw Islam, but not Muslim. And I went back to the East and I saw Muslim, but not Islam. Nah, artinya begini, ketika saya pergi ke Barat, yaitu ketika itu dia pergi ke London dan Paris, saya melihat Islam di sana. Tapi tidak ada Muslim di sana. Nah, maksudnya, Abdul melihat justru ajaran-ajaran Islam itu dipraktekkan oleh orang-orang kafir yang ada disebut kafir itu, non-Muslim di Eropa itu. Prinsip-prinsip Islam yang luar biasa itu dilaksanakan oleh orang-orang itu dalam praktek kehidupan mereka sendiri. Terhadap bagaimana melakukan perempuan, kebersihan, cinta pengetahuan, cinta ilmu, dan sebagainya. Dan di sana bukan orang Muslim. Maka dia bilang, saya lihat Islam di Barat, tapi tidak Muslim. Tapi ketika dia kembali ke Mesir, ke Timur Tengah, dia lihat banyak Muslim di sana, tapi tidak ada Islam. Jadi kebanyakannya Islam itu tidak dilaksanakan di negara-negara Islam itu sendiri. Para Muslim perilakunya tidak mencerminkan Islam. Ini sebenarnya ironi bagi kita semua dan merupakan kritik bagi kita semua bahwa kita sejauh ini masih berislam secara lisan, kita masih salah paham, tapi perilaku kita, cara kita belum berislam. Contohnya dalam hal mungkin bagaimana kita memandang tentang isu perempuan dalam. Oke. Kembali ke pertanyaan tadi di awal. Apakah agama itu penghalang atau mendukung gender equality dalam Islam? Anda simpulkan sendiri. Ya, dari uraian saya tadi. Ini adalah referensi yang saya buat dari uraian saya tadi ya. Saya harap Anda semua bisa memahami uraian saya tadi tentang hubungan antara agama dan gender, khususnya antara Islam dan gender ya. Nah, di sini kita bisa mengatakan bahwa secara prinsip, secara konsep dan ajaran, tidak ada masalah antara agama dengan gender, khususnya agama kita, agama Islam. Islam tidak punya, terdapat harmoni antara Islam secara konsep dan ajaran dengan masalah perempuan. Islam sangat memuliakan perempuan dan Islam memberikan hak perempuan sebagaimana dimestinya. Bahkan Islam itu merupakan sebuah gerakan reformasi untuk memberikan kesempatan kepada perempuan memiliki hak sama hingga mencapai apa itu dengan kesetaraan gender dalam masyarakat. Namun pada sisi lain, pada praktek masyarakat Muslim, masyarakat kita sendiri tidak mencerminkan ajaran Islam tentang perempuan. Dengan demikian kita katakan kita sendiri yang sudah membajak Islam itu sendiri. Nah, kalau tadi dengan Rizka tadi, siapa kita itu di situ termasuk tokoh-tokoh agama yang tidak terlalu mengerti tentang Islam tapi berani menyampaikan atau menuduh orang lain salah dan sebagainya. Pemahaman yang sempit. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa budaya masyarakat kita, politik, partai politik itu menutup keindahan Islam itu sendiri. Tetapi kadang-kadang itu dianggap agama. Dibungkus oleh dalil-dalil agama sesuai pemahaman yang bersangkutan. Yang sebenarnya itu bukan agama, itu adalah budaya.
Nah, masih banyak dalam budaya masyarakat kita di dunia ini, termasuk masyarakat kita, di orang Sunda misalnya, adalah budaya-budaya yang tidak mendukung gender equality. Tapi dibungkus oleh agama, sesuai dengan pemahamannya. Sehingga seperti seolah-olah agama, padahal bukan. Dan itu adalah budaya. Yang namanya budaya itu buatan manusia, bisa berubah. Dan kalau tidak bertentangan dengan agama, bisa kita hapuskan. Tapi sayangnya, banyak budaya yang menguntungkan bagi laki-laki, lalu dikutip oleh seseorang untuk mendukung budaya itu, dengan mengutip ayat tertentu, dengan ditafsirkan dengan kecenderungannya. Sampaikan pertanyaan Anda tentang topik ini nanti di kolom komentar dari video ini ya, yang saya ingin saya upload besok atau lusa ya. Terima kasih.